sih baby blues itu? Baby blues itu Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Juju di ngobrol santai. Kali ini yang ngobrol paginya kita akan ngebahas tentang depresi pasca persalinan. Ada beberapa depresi pasca persalinan, salah satunya adalah baby blues. Itu biasanya terjadi setelah melahirkan dan memuncak dalam beberapa hari hingga 2 minggu biasanya. Baby blues itu bisa terjadi karena perubahan hormon estrogen dan progesteron yang dia menurun secara drastis sehingga menjadikan mood menjadi swing gitu ya, menjadi moodnya berubah. Jadi emang apa sih gejalanya? Gejalanya itu terdiri dari suasana perasaan tidak stabil, perasaannya nggak menentu gitu ya, arahnya mau kemana nih, nggak menentu, mudah menangis, sulit tidur, mudah cemas, dan mudah tersinggung. Itu gejalanya. Gundah gitu kan, jadi nggak karuan pikirannya, nggak karuan. Sedih yang berlebihan, kelelahan, cepat marah, kurang percaya diri, dan dalam mengasuh bayinya dia nggak percaya diri dalam mengasuh si babynya gitu kan, karena dia tuh yang dia rasain tuh nggak menentu, arahnya itu kemana gitu kan, arah dirinya itu ke seperti apa, kemauannya itu seperti apa, dia tidak bisa menentukan. Itu terjadi baby blues itu dari pas melahirkan sampai 2 minggu, biasanya maksimal sampai 2 minggu, karena itu tuh pas adaptasi juga ada pengaruh dari estrogen dan progesteron, penurunan estrogen dan progesteron yang drastis gitu kan. Terjadilah baby blues yang dia pikirannya nggak tenang, itu gundah itu ya, kalau bahasa itunya gundah gitu ya. Baby blues ini biasanya semua perempuan kayaknya mengalami baby blues, cuma perbedaannya baby blues seperti apa gitu kan, ada tarapannya gitu kan. Baby blues apakah yang emang hanya sekedar fase adaptasinya dia bisa mengimbangi atau tidak, nah gitu. Itu yang itunya, nanti ada tahapan-tahapan baby bluesnya. Dan yang Juju jelasin, mungkin baby blues secara dasar, baby blues itu termasuk gangguan kejiwaan ya, pada ibu nifas. Tapi itu tuh hampir semua ibu nifas, 8-90% ibu nifas merasakan yang namanya baby blues. Makanya ketika emang si ibu hamil besar ataupun emang hamil, jadi si ibu harus udah tahu apa sih itu baby blues teh dan bagaimana gejalanya, pencegahannya harus seperti apa. Salah satu pencegahannya, ibu hamil dan pasca melahirkan dapat mengenali dan memahami tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa ya. Jadi si ibu hamil itu harus udah tahu apa sih baby blues itu gitu kan. Jadi ketika udah tahu kan, jadi udah aware nih, oh aku terjadi seperti ini nih, galau gini ketika masa nifas ini namanya baby blues gitu kan. Nah gimana caranya supaya baby blues itu tidak terjadi, maksudnya tidak sampai terjadi gitu kan. Tadi kan pencegahannya dengan si ibu tuh tahu, atau pengetahuannya dia jadi udah mengerti tanda gejala baby blues gitu kan. Pada saat hamil, kontrol dengan teratur ke bidan atau dokter sesuai jadwal. Jadi emang si kejiwaannya si ibu itu udah di manage dari pas kehamilan, dengan seringnya komunikasi dengan nakes, dengan bidan, dengan dokter gitu kan. Jadi si ibu akan mulai nerima, akan ketika emang masa nifasnya dia akan mulai ngerti, karena emang pengetahuan dalam dirinya udah mulai mumpuni lah, maksudnya dia udah mampu bisa mengendalikan dirinya, karena emang udah tahu, udah aware dari awal kehamilan. Mengonsumsi makanan sehat dan bergizi termasuk vitamin. Deteksi dini faktor resiko pada ibu hamil atau pasca melahirkan. Dukungan perhatian dari suami ya.
Dukungan perhatian dari suami, keluarga, teman selama merasakan kehamilan sampai melahirkan sampai masa nifas. Bahwa support system yang pertama itu adalah suami dan keluarga. Adalah suami dan keluarga. Makanya itu udah termasuk dari pencegahan. Jadi yang harus tahu tentang kehamilan, persalinan, nifas itu bukan hanya si ibu, tapi keluarga dan juga suami itu juga harus berperan penting, karena emang sebagai support sistemnya bagi si ibu adalah suaminya. Pendukung utamanya adalah suaminya. Penanganannya gimana sih Bu apabila sudah terjadi yang namanya baby blues? Nah, apabila sudah terjadi baby blues, dukungan pertama adalah dari keluarga, terutama suami. Tidak hanya bayinya saja yang diperhatikan. Biasanya kan mereka akan lebih welcome sama yang baru hadir aja tuh bayi gitu kan. Nah, biasanya kan si keluarga itu lebih itunya ke si bayinya. Nah, seharusnya yang seperti itu, si ibunya juga dukung mentalnya, dukung kejiwaannya dengan memberikan perhatian dari mulai hal-hal terkecil, dari makannya, dari dia istirahatnya gitu. Jangan fokus sama dedeknya, tapi si ibunya pun kita perhatikan sebagai keluarga, karena support system yang pertama adalah keluarga. Apalagi suami ya, suami itu adalah orang terdekat, sangat dekat sekali dengan si ibu. Makanya support pertamanya dari suami. Dukungan moral dan semoral moral ya ada di suami. Pokoknya sebagai suami itu kita harus tahu kebutuhan apa aja sih untuk ibu hamil, untuk ibu nifas dan ibu bersalin, itu apa saja yang harus dilakukan. Salah satunya adalah dukungannya, pendampingannya, supportnya, itu yang penting. Itu penanganannya. Yang kedua, ada yang membantu mengasuh bayinya. Jadi ada yang membantu mengasuh bayinya. Jadi yang gadang bukan hanya si ibunya saja, karena awal-awal kepersalinan itu, awal-awal nifas itu kan salah satunya adalah gadang, karena mengadaptasi dengan si bayi baru lahir. Cara penanganannya, maksud penanganannya itu menjaganya seperti apa gitu kan. Adaptasi malam-malam kadang-kadang sampai nggak tidur, dia bisa tidur baru mulai pagi hari baru bisa tidur gitu kan. Mengajak bicara mengenai perasaannya. Si suami itu bertanya, Bu, apa yang kamu rasain sekarang? Apa kamu baik-baik saja? Apa yang kamu ingin ceritakan pada kalau emang panggilannya ayah, pada ayah? Apa yang kamu ingin ceritakan pada suamimu? Pokoknya panggilan sayang mereka lah ya. Tapi tanyakan kondisi perasaan si ibu seperti apa, maunya apa, inginnya apa. Makanya keterbukaan itu adalah kunci segalanya. Jadi si istri terbukalah dengan suami pun sama halnya, karena akan berpengaruh terhadap kejiwaannya. Program kunjungan rumah oleh tenaga puskesmas, melakukan konseling oleh tenaga kesehatan, terapi dengan obat-obatan. Udah pasti kalau terjadi baby blues, apabila udah terlihat sangat cenderung sekali, pasti akan ada yang namanya kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan, oleh nakes, atau dilakukan konseling oleh tenaga kesehatan, atau terapi sampai terapi ke obat-obatan. Nah, mudah-mudahan Juju membagikan video ini jangan sampai ada yang terjadi yang namanya baby blues. Jangan sampai yang terjadi kejiwaan pada si ibu gitu ya. Jadi dengan memberikan pengetahuan dasar tentang baby blues, mudah-mudahan bisa mencegah yang namanya terjadi baby blues gitu. Pokoknya mah untuk pencegahan dan penanganan baby blues hanya berpatok pada support system, yaitu support systemnya siapa? Keluarga. Support systemnya adalah suami, support systemnya adalah orang tua, pokoknya keluarga terdekat.
apapun proses melahirkannya, bagaimanapun cerita melahirkannya, bagaimanapun cerita kehamilannya, selalu dukung, selalu beri semangat, selalu dukung. Selain ada perubahan hormon gitu kan, ketika emang ada support system dari lingkungan, semuanya insya Allah akan baik-baik saja. Mungkin lingkungan akan ngejudge ABCD, itu biarkan lingkungan, tapi kita sebagai orang tua, atau kita sebagai suami, atau kita sebagai saudara, jadilah temannya berbagi dalam segala hal, seperti itu ya. Mungkin tentang penjelasan dasar tentang baby blues sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi ibu hamil melahirkan dan nifas. Mudah-mudahan menjadi gambaran dan jangan sampai terjadi bahwa betapa pentingnya kita curhat lah ya, bahasa itu nama curhat dengan mama dede, ataupun misal bisa curhat dengan bidan Juju juga gitu kan, bahwa betapa pentingnya pentingnya itu gitu kan, untuk biar kita selalu menjaga kewarasan kita. Baiklah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.